Kenapa 8? 8 ini saya suka sama angka 8. Kenapa? Karena dalam 8 itu tidak ada putus-putusnya. Jadi nyambung terus. Nah, sebagaimana materi kita, kawan-kawan, ini antara materi 1 sampai materi 8 itu nyambung. Saya tidak tahu nanti bisa tercukupi dalam 45 menit atau tidak, ya. Tapi dalam sambungan-sambungan materi itu, kepingan-kepingan puzzle ini supaya kawan-kawan bisa mengikuti. Jadi fokus dulu ya, fokus dulu pada malam hari ini. Kalau kemudian lepas, ya, kalau kemudian kita lepas, maka ya lepas nanti satu materi, ada puzzle yang hilang. Ya, mulai materi ini sampai 8 materi berikutnya ini, ya mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang tertidur. Ya, tidak ada yang tertidur. Ya, hentikan Pak untuk coret-coret. Terkadang niat kalah sama iklan. Iklan apa? Iklan marjan. Beli aja Mbak. Kalau ada iklan marjan berarti tandanya kita sedang menjelang puasa. Ya. Kawan-kawan mohon untuk fokus. Yang coret-coret ya kita nanti akan keluar masuk. Ya, maksudnya keluar masuk itu stop share, kemudian kita masuk lagi share-nya gitu ya. Jadi tidak akan fokus. Oleh karenanya oleh karenanya mohon tidak coret-coret. Ya. 8 kiat melunasi hutang. Ya, yang pertama, kiat yang pertama itu adalah taubatan nasuha. Belum-belum sudah suruh taubat. Kawan-kawan saya tidak tahu, walaupun saya dulu pernah mengalami hutang, pernah punya hutang, tetapi mungkin levelnya mungkin tidak sampai akut ya. Jadi sampai di sini ini kalau kemudian punya hutang itu ternyata ada yang bisa membuat kecanduan, ya, bikin candu, kemudian bisa bertambah banyak. Ya, dan saya pernah mengkonseling ada seorang teman yang kemudian punya hutang, hutangnya awal mulanya 2.500.000. Tapi kemudian belakangan ya karena di dalam perbankan itu ada namanya menaikkan plafon. Plafon apa plafon ya? Itu akhirnya kemudian naik 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 sampai kemudian pas konsultasi sama saya itu ketemunya 11 juta ya. Akhirnya kemudian ketika punya utang 11 juta itu dia mulai stres. Ya, gimana ini Pak? Gimana ini Mas? Jadi itu yang terjadi. Jadi mungkin pihak bank itu ya begitu, kawan-kawan. Ya, saya agak agak canggung ini saya ngomongin bank. Ada pegawai bank ternyata di forum kita. Ya. Nah, bank itu akan memilih orang-orang atau nasabah yang angsurannya itu bagus. Ya, kalau kemudian angsurannya kita itu tidak bagus, itu biasanya tidak ditawari lagi oleh pihak bank. Perhatikan teman-teman. Gitu. Oleh karenanya orang yang ditawari lagi itu plafonnya naik. Awalnya punya satu pinjaman, tetapi ketika kemudian angsurannya bagus, tambahi angsuran lain. Entah itu namanya apa. Mungkin namanya KTA atau kemudian namanya apa begitu. Ya, biasanya begitu. Dan itu mereka itu ngeling, teman-teman, ngeling. Jadi kalau kemudian teman-teman itu punya angsuran di Adira, mohon maaf nyebut nama, ya, apa ya, Adira, itu nanti data nasabah itu dijual, tanda kutip ya, ditawarkan pihak bank. Kemudian dari bank ini menawarkan, gitu loh. Jadi mereka itu kerjasama teman-teman. Yang satu suruh ngambil sepeda motor, satu ngambil uang. Jadi utangnya teman-teman itu tidak cuma satu, ya sepeda motornya, ya uangnya, begitu yang terjadi. Jadi semua di Indonesia ini bisnis database itu luar biasa, ya. Kenapa saya mau ngomong gitu? Ya, termasuk yang ada, mohon maaf saya sebut merek lagi, Facebook, Instagram, semuanya itu dijual teman-teman. Jadi data Anda ketika Anda itu daftar di situ, itu dijual, ya. Biasanya nanti muncul, ya, masuk ke Telkomsel, masuk ke XL, masuk ke sini gitu ya. Kemudian akhirnya muncul tuh namanya FB Market Share. Jadi, oh ternyata di sini pengguna XL-nya sekian, ini penggunanya Telkomsel sekian, begitu. Jadi bisa bisa dilacak seperti itu teman-teman. Untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan. Jadi si Facebook itu untung, kemudian ya kita lagi gitu ya, customer lagi gitu ya, datanya diambil. Jadi oleh karenanya, ya kalau kemudian berbicara tentang database itu sedap di Indonesia itu ngeri-ngeri sedap.
Ya. Kemudian yang berikutnya, kok ngomongin itu sih? Baik, kita lanjutkan dulu ya. Tentang utang. Utang itu juga menambah pikiran, ya, beban hidup, menambah beban hidup, menambah pikiran. Saya tidak tahu apakah kemudian teman-teman juga akan mengalami seperti itu. Nah, yang kemudian poin 5 ini adalah bahasa hadis. Perasaan gelisah pada malam hari, kemudian seorang yang terhina di siang hari. Jadi biasanya orang yang ngutang itu ya gelisah malam hari. Besok bayarnya gimana ya? Ya, kalau kemudian ditagih debt kolektor bagaimana ya kayak gitu. Kemudian siang harinya bagaimana? Malu ketemu orang. Ya. Padahal orang lain tidak akan tahu berapa hutang kita. Ya, betul ya. Kalau misalnya teman-teman keluar dari rumah, itu di sini tidak ada tulisan itu loh. Bank BRI sekian, Bank BNI sekian itu tidak ada teman-teman. Harusnya tidak perlu malu, ya. Sehingga kemudian jangan merasa terhina. Mulai saat ini, makanya kemudian saran kami itu adalah taubat. Yang berikutnya, seseorang itu terlihat lebih tua dari usianya. Ya, kalau saya mungkin terlihat lebih tua karena bergadang, Masya Allah, bergadang jaga anak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat tidak khusyuk. Ya, mungkin bisa, ya, tidak khusyuk. Akhirnya tidak fokus dengan sholat kita, tidak menikmati sholat kita. Kadang sholat itu akan merasa nikmat itu kalau kita sedang punya masalah. Tapi bisa jadi karena masalah hutang ini yang menjadikan diri kita tidak khusyuk, pengennya segera tergesa-gesa gitu. Kemudian membuat orang itu beribadah ala kadarnya. Ini yang bahaya, teman-teman. Ini yang tidak boleh terjadi. Ya, oleh karenanya, yuk langkah yang pertama adalah taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha. Ini ada 15 poin. Poin yang ini agak sedap ya, agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena orang yang ngutang itu bisa berbuat syirik. Bisa berbuat syirik, bisa berbuat jahat. Ini yang levelnya sangat akut, kawan-kawan. Ya, syirik itu dari mana? Syirik ini kalau kawan-kawan buka ya lunas hutang. Sementara kami belum pakai Google, ya, belum pakai apa namanya mesin pencari, mungkin tidak akan ketemu program lunas hutang itu tidak akan ketemu. Tetapi bagi mereka itu mereka pakai Google, teman-teman. Coba aja solusi lunas hutang, ketik di sana. Mereka akan muncul tuh uang goib, begitu ya. Bayarnya sekian, mahar sekian. Nanti Anda akan mendapatkan sekian, gitu. Tapi duit Anda benar-benar dapat atau hilang, saya tidak tahu. Ya, itu contoh perbuatan yang tidak dibenarkan. Kemudian yang berikutnya, utang menjadikan seseorang suka dusta. Nah ini, ya, suka dusta, suka ingkar janji, tidak mau ketemu, ya, tidak mau ketemu. Kemudian menghilangkan kepercayaan dan tidak bisa dipercaya. Ini yang harusnya lebih hati-hati buat kita, teman-teman. Jangan sampai kemudian tidak bisa dipercaya. Kalau di Jawa namanya apa? Namanya utangnya jelitit. Apa ya istilahnya? Utangnya itu banyak gitu teman-teman. Ya, hampir semua orang itu diutangi. Itu kalau di Jawa. Akhirnya apa? Ya itu dapat gelar jelitit. Ya. Baik, berikutnya mengurangi dan bahkan menghilangkan rasa syukur. Yuk, mulai saat ini poin-poin yang mungkin bisa jadi terjadi pada siapapun yang punya utang. Tapi bagi yang hadir di pertemuan malam hari ini, yuk kita taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha, ya taubat yang benar-benar. Mulai hari ini, ya kita bertobat untuk tidak hutang. Terutama hutang riba, teman-teman. Kalau hutang hutang biasa sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya, apalagi kemudian hubungannya sama kebutuhan pokok, ya nanti perlu dikaji sih memang lebih mendalam. Tapi jangan kemudian dijadikan kebiasaan. Ya, tapi hutang-hutang yang berhubungan dengan LK, lembaga keuangan, sementara di stop dan dihindari. Ya, yang berhubungan dengan ya taubatan nasuha. Kulu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam itu pernah bersalah. Wa khairu khotoin tawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Begitu. Jadi yuk kita taubat. Yang kedua, siap? Yang kedua, niat melunasi hutang. Ya, di dalam hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 4691 ini dikatakan, man akhoda dainan
barang siapa yang mengambil utangan, ya, wa huwa yurid, kemudian dia bertekad ayu adhiyahu, ya, untuk melunasinya, a'anahullahu azza wa jalla, maka Allah akan menolongnya. Kawan-kawan, kita perlu di dalam melunasi utang itu perlu yang namanya pertolongan Allah. Sebenarnya dalam melunasi utang itu yang diperlukan apa sih sebenarnya? Yang diperlukan uang, negosiasi dengan debt collector, atau apa? Dalam melunasi hutang itu sebenarnya teman-teman, yang kita perlukan adalah ini, pertolongan Allah. Jadi kalau kemudian Allah itu menolong kita untuk melunasi hutang kita, maka semudah Allah mengatakan kun fayakun. Jadi semudah itu teman-teman. Cuma yo kayaknya kebangetan ya. Kalau kemudian kita yang berhutang, kita yang punya utang, kita yang berhubungan dengan bank, tiba-tiba ketika kemudian punya masalah, punya problem, ya Allah selesaikan masalahku. Pantas nggak kira-kira? Oleh karena ya teman-teman, yuk kita pantaskan diri. Selain kemudian kita memang benar-benar layak untuk ditolong oleh Allah, kita pantaskan diri. Kita niatkan untuk benar-benar melunasi utang. Mulai malam hari ini bagi kawan-kawan yang masih punya amanah dicatat, ya, catat utangnya sama siapa saja, ya, catat. Kemudian di list, ya, kemudian punya impian, punya target, kira-kira mau lunas kapan. Itu kemudian minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, saya pengen melunasi utang ini, mohon ditolong. Begitu. Apapun ya akan saya lakukan gitu ya untuk memantaskan diri. Misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, nyambung dengan niat tadi. Agar ditolong oleh Allah, kita punya keyakinan ya kepada Allah. Maka kalau kemudian keyakinan kepada Allah ini ya kita bisa breakdown menjadi tiga. Yang pertama yakin kepada Allah sendiri bahwa Allah maha segalanya, ya, ya Ar-Razzaq, Al-Latif, ya, ya Fatah, ya. Kemudian banyak 99 Asmaul Husna. Ya, Masya Allah. Kita harus yakin itu. Apapun yang kemudian menjadi Asmaul Husnanya Allah, itu harus kita yakini. Bahwa Allah itu bisa. Hanya kemudian menolong kita dalam lunas utang itu bagi Allah kecil, ya, kecil. Ya, mudah bagi Allah. Sekejap. Ya. Kemudian yang kedua, yakin sama siapa? Yakin kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa yang kemudian dibawa oleh Rasul kita itu kita ambil, dan apa-apa yang kemudian dilarang kita tinggalkan. Wa ma atakumu rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang kemudian dibawa oleh Nabi kita itu kita ambil. Kemudian apa-apa yang dilarang itu tinggalkan. Jadi mulai sekarang yakin. Ya, termasuk dalam hari ini adalah riba. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yakin pada diri sendiri. Baik teman-teman, kita punya permainan ya, untuk kemudian kita yakin pada diri sendiri. Ini mood sendiri ya teman. Saya mood sendiri. Baik teman-teman, kita coba untuk bermain ya. Kita bermain untuk keyakinan pada diri sendiri. Saya akan mengubah apa yang kemudian tidak panjang menjadi panjang. Mau? Mau praktek kira-kira? Nanti dipraktekkan ya. Untuk bapak-bapak boleh boleh praktek. Ini ilmu baru, ilmu baru. Ya, baik teman-teman. Eh, dilihat ya tangannya. Kalau mungkin teman-teman punya tangan, masya Allah enggak. Yang punya tangan dilihat ya. Di jalurnya ini itu ada titik. Ya, ini ada garis, kemudian ada titik. Ya, ini tangan kanan, ini tangan kanan saya, kemudian ini tangan kiri saya. Tangan kiri saya ini juga di sini ada titiknya. Ya, paham ya? Nah, titik ini kita gabungkan teman-teman. Seperti ini. Cek. Ya, seperti ini. Jadi nyambung. Ya, sudah dilakukan? Teman-teman sudah praktek? Sudah? Sudah belum nih? Saya cek di chat. Sudah belum? Sudah Ustadz, sudah. Sudah, Pak Ardi sudah. Ya, ini apa-apaan ini Ustadz? Ini Sudah, mau sudah. dikerjain atau mau dikerjain atau bagaimana? Enggak, ini kita belajar teman-teman.
bahwa kita itu ternyata Masya Allah dahsyat banget. Ya, oke. Setelah sambung begini, kemudian ditutup, tutup seperti ini. Jadi Ya, kayak orang sudah. menyembah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dari tangan Anda yang jari tengah, ya, Ya, jari tengah. Ini yang panjang yang mana? Ada yang panjang sebelah atau panjang semua? sama. Sama. Ya, Yakin? ya, Luruskan dulu dari titiknya diluruskan, kemudian ya. ditutup. Kemudian dilihat, Ya. ada yang lebih panjang nggak? Ada sebelah kiri. Sebelah Kiri kiri. agak lebih Teman-teman panjang. bagaimana? Kiri agak lebih panjang, Ini Ustaz. sebelah kiri lebih panjang. Ya, Sebelah Kiri lebih panjang. sebelah kiri yang lebih panjang. ya. Baik, kawan-kawan kita praktek sekarang. Ada 10 instruksi yang harus dilakukan. Ikuti kata-kata saya, ambil yang pendek. Jadi kan tadi Pak Ardit yang mana? Yang panjang yang mana? Kiri atau kanan? Kiri, kiri. Kiri. Berarti yang pendek kanan. Kanan, Yang pendek kanan. Betul ya? kanan. Kanan. Oke. Teman-teman yang pendek diangkat. Saya tidak tahu apakah Anda itu kanan atau kiri. Ya. Kita akan buktikan betapa kuatnya Sudah. kita. Ya, sudah. Sudah? Oke. Sudah. Kita cuma minta sama jari tengah kita memanjang. Satu kata. Satu perintah. Memanjang. Perintah kedua, Memanjang. memanjang. Dua. Ya. Sampai 10 kali. Memanjang. Ya, sampai 10 kali. Memanjang 3 kali, kemudian dirasakan. Memanjang. Tangannya lebih panjang. Jari tengahnya dirasakan, semakin lama semakin memanjang. Memanjang. Berapa kali sudah? Memanjang. 4 kali. Memanjang. Memanjang, lebih panjang. Memanjang. Memanjang, Memanjang. lebih panjang. Oke, tidak usah sampai 10, cukup sampai sini. Oke, teman-teman, sekarang kita sedekap lagi. Kita gabungkan. Apa yang terjadi? Sama. Berarti tidak berhasil. Sama, Berarti Ustaz. kalau Sama. sama ya? Sama ya? Sama. Memanjang. Berarti sama. Yang sebelumnya tidak sama, jadi sama, begitu ya? Iya. Sama. Iya, berarti Ya. memanjangnya tidak terlalu panjang. Tidak Betul. kelihatan. Mbak Fitri nggak kelihatan. Teman-teman, harusnya dalam praktek kita tadi, kalau teman-teman menyuruh jari tengah itu memanjang, maka akan memanjang. Jadi sama minimal, atau jari yang pendek tadi menjadi lebih panjang. Seperti, kalau tidak percaya nanti praktek lagi ya. Nanti praktek lagi ya, dan bisa digunakan untuk praktek yang lainnya. Ibu-ibu boleh praktek ya pada suaminya. Memanjang gitu ya. Memanjang. Baik, begitu Memanjang. kawan-kawan. Ini percaya pada diri sendiri. Ya, diri kita itu kayak gitu. Kalau kemudian kita ngomong, saya nggak bisa, saya gaptek, saya kan sudah tua, saya umur sekian masa mainan digital. Aduh, itu semua kata-kata teman-teman. Kata-kata kita. Kita sudah menginstal, kita sudah memprogram diri kita yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kekuatan yang dahsyat. Tetapi ketika kemudian kita install, kita berikan kata-kata yang tidak tepat, apa yang kemudian terjadi? Ya sudah, gitu. Sama ketika kemudian kita merasakan, oh kayaknya kok sakit. Oh kayaknya kok sakit ya. Gitu. Sugesti Kawan-kawan saya, berarti itu ya. iya betul, kayak sugesti. Ya, kawan-kawan saya sebenarnya beberapa minggu yang lalu juga ngalami ya, sakit yang Mas Aldi Zuhri tadi lebih pendek, jadi lebih panjang. Masya Allah. Jadi sama ya, jadi sama. Itu. Nanti boleh praktek yang lain, Mas. Ya. Jadi gitu. Kawan-kawan saya juga apa namanya kemarin praktek ilmu agak aneh ya. Ilmu agak aneh itu saya sakit ya, saya sakit.
Ya, sakit itu kayak pindah gitu ya, kayak pindah-pindah. Ya. Tapi saya salah dalam menginstruksi diri saya. Oh kayaknya sakit ya, kayaknya sakit. Yang di sini ya, yang di sini gitu ya. Ditunjuk lagi, aduh gitu ya. Makanya kalau kemudian kita itu menjenguk orang sakit itu dianjurkan untuk ditanya, bukan tanya gini, yang sakit yang mana? Itu bukan, teman-teman. Tapi ketika kemudian kita menjenguk orang sakit, biasanya kalau dalam bahasa hadis itu apa? Disuruh bersabar. Yang sabar ya. Gitu. Kemudian kalau tidak, kita ajak untuk berpikir sehatnya. Teman-teman sudah nungguin loh. Yuk kita kajian, misalnya begitu. Kalau kegiatan selama beliau yang sakit ini biasanya kajian. Eh, eh, apa namanya? Yuk kita sudah waktunya nih sehat kembali. Gitu. Jadi kata-katanya itu mengajak kepada sesuatu yang mungkin akan menjadi impiannya dia. Gitu. Jangan kemudian yang sakit yang mana? Kamu sakit apa? Gitu ya. Oh sakit kepala. Kepala yang mana yang sakit? Ini ya. Oh iya pantas itu merah di situ. Wih, kayak gitu. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi dia semakin merasakan. Oh ini ternyata sakit beneran. Itu di dalam diri kita itu unik kawan-kawan. Kita itu dahsyat. Kita itu keren. Kita itu fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Jadi jangan sampai tidak tepat dalam menyingkapi ya. Karena kita itu ibaratnya itu BMW ya. Jangan jadikan jangan jadikan BMW itu masuk ke pasar. Kurang ajar itu namanya. Alhamdulillah lebih panjang ya. Nanti setelah itu praktek yang lain, praktek yang lain ya untuk kesaktian. Baik, kawan-kawan yang keempat. Ya, kita lanjut ya. Itu permainan nanti silakan dipraktekkan sendiri, bisa dicoba-coba sendiri. Yang keempat adalah hindari riba. Kita sudah bahas ya di awal kita singgung sedikit. Dosa riba itu yang paling ringan adalah ini. Riba itu ada 73 pintu. Ya. Yang paling ringan itu adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ini mohon maaf ya teman-teman yang bekerja di bank atau kemudian yang non muslim saya ngomongin riba ya. 10 kali bisa, 5 kali kalau sudah yakin tangannya memanjang sudah cukup. 1 kali kalau kemudian tangannya sudah merasa memanjang bisa cukup juga gitu ya. Tidak dibatasi Mas Aldin sebenarnya. Ini luar biasa teman-teman ini ya. Kita perlu perlu siar ini ya. Walaupun saya sebenarnya ya termasuk orang yang dibenci di kalangan komunitas pebisnis. Mas, kami ini bisnis Mas, pemula Mas. Jangan diajak em, nggak pakai bank Mas gitu ya. Jadi kita itu masih perlu bank Mas. Itu teman kita dan kami itu digituin ya. Kalau teman saya lebih keras itu penolakannya sampai diusir-usir. Padahal dulu beliau ketua komunitasnya di situ. Masya Allah. Beliau cerita sama saya. Kawan-kawan yang berikutnya. Ini kalau kemudian kita kajian ayat, ya ini yang perlu untuk kemudian kita baca. Ya, surat Al-Baqarah ayat 278 sama 279-nya. Yuk kita bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Kalau kemudian ada kata-kata wahai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini menunjukkan biasanya ayat tersebut ya Allah ingin mengatakan kepada kita adalah sesuatu yang penting ya. Tolong perhatikan ya, kayak gitu kurang lebih ya. Kemudian wadaruma bagia minar riba ya. Maka ya dan tinggalkanlah ya minar riba. Minar riba itu adalah sisa sebagian dari riba. Jadi tidak riba gitu ya. Ini kalau kemudian kita kajian bahasa ini termasuk mafhum muwafakoh ya. Jadi mafhum selaras ya, seiring gitu ya. Jadi kalau sebagian saja itu dilarang, riba apalagi kayak gitu loh. Jadi kalau sebagian kecil saja tidak boleh, apalagi yang besar kayak gitu. Itu bahasa bahasa Al-Qur'an. Jadi
bukan riba saja gitu ya. Kalau riba itu pasti haramnya gitu ya. Ini kayak ayat-ayat yang bernada itu apa namanya? La taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. Mendekati saja itu tidak boleh. Apalagi zinanya kayak gitu. Jangan kebalik memahaminya. Oh, yang mendekati nggak boleh, zina nggak apa-apa. Wah, keliru itu pemahamannya. Ya, ini minar riba, minar riba. Jadi sebagian sisa riba, bahkan di sini dikatakan sisa, gitu. Sisa itu ya bagaimana ya sisanya, gitu. Kemudian lanjutan ayatnya, jika kalian beriman. Jadi ini ketika Allah berbicara tentang riba itu dikaitkan dengan iman dan takwa. Jadi untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu ketika tidak ya, meninggalkan riba itu pada hakikatnya tidak beriman, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, fa'ilam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak melakukannya, melakukan apa? Ya, nanti biasanya kalau kemudian kita kaji di dalam surat Al-Baqarah 279-nya ini, kalau kemudian dibaca di sini, nggak nyambung teman-teman. Padahal di sini penting banget ini pembahasannya. Minar riba, ya. Tidak melakukan apa? Meninggalkan sisa riba. Begitu kira-kira. Jadi kalau kalian itu tidak meninggalkan sisa riba, yakinlah dengan peperangan itu. Peperangan. Di sini dikatakan perang. Jadi kalau kemudian kita tidak meninggalkan sisa riba, kita itu berperang sama siapa? Allah dan Rasulnya. Gimana teman-teman? Jadi kalau kemudian kita tidak meninggalkan ini, kita akan berperang sama Allah dan Rasulnya. Yang punya IKN siapa? Atau yang punya Indonesia siapa? Yang punya Jakarta siapa? Yang punya Bekasi siapa tadi? Masya Allah. Ya, kalau saya punya problem dengan yang Pak Ismail ya tadi ya, Pak Ismail yang di Bekasi atau Pak siapa tadi ya, terus Iya, saya punya betul. masalah dengan beliau, ya kan? Saya tidak berani ke Bekasi, cari jalan lain ke Surabaya, ke Jakarta, cari jalan lain. Lebih baik lewat Bogor, lewat Tangerang begitu ya, tidak lewat Bekasi. Kenapa saya bermasalah dengan beliau? Ya, permasalahannya ini adalah ketika kemudian kita bertemu dengan Allah, kita berperang dengan Allah dan Rasulnya. Terus piye jal? Orang jawab itu. Terus bagaimana ini? Yang punya bumi ini siapa? Allah. Yang punya langit siapa? Allah. Kemudian kita mau berperang dengan Allah. Siapa kita kawan-kawan? Bukan siapa kita Indonesia ya, bukan ya. Itu kan supporter bola. Kita ini siapa lah? Kita itu gitu loh. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah seorang hamba gitu ya. Tidak punya apa-apa gitu ya. Padahal di sini tadi kita pembahasannya apa? Yakin. Yakin sama Allah. Yakin sama Rasulullah. Yang menolong siapa kita? Allah. Itu. Bagaimana bisa ditolong oleh Allah? Kun fayakun. Sedangkan kita berperang dengan Allah. Ayo, bijak. Gimana yuk? Ya, itu. Jadi, yuk hindari riba, teman-teman. Mulai hindari riba. Ini dakwah kita, kawan-kawan. Ini dakwah kita. Apa? Berjuang untuk meninggalkan riba. Itu. Kalau ke dakwah yang lain itu gampang. Ngajak sholat itu gampang. Ninggalin riba itu resikonya bagi mereka yang masih memahami riba itu halal bisa perang ini. Poin kelima, kita masih ada 15 menit. Ya, poin yang kelima adalah tekan gaya hidup. Tekan gaya hidup rumah mewah, ditekan dulu. Ya, baru berbisnis, sudah kredit mobil. Ya, atau kemudian kredit sepeda motor. Belum sewa rukonya. Biaya di awal sudah banyak, teman-teman. Ya, sudah banyak. Di awal itu sudah banyak. Belum perhiasannya. Jadi, kita mulai mawas diri. Saran saya adalah mulai menghitung mawas diri untuk apa? Untuk berbisnis itu bukan banyak-banyakan modal. Ya, modal memang perlu, tetapi modal bukan segala-galanya. Bahkan tanpa modal pun itu sebenarnya bisa. Itu. Terus piye cara nih? Kan gitu biasanya. Sabar dulu. Ya, kita perlu belajar, kawan-kawan. Kita perlu belajar.
Jangan menyalahkan orang yang tahu tentang gimana caranya, ya. Padahal teman-teman pengen belajar kepadanya, kan gitu. Jadi, yuk kita kan gaya hidup kita, ya. Kan gaya hidup kita. Memang benar di dalam Al-Quran juga ada, ya. Kita bacakan terjemahannya aja, ya teman-teman ya. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia. Jadi Allah itu maha tahu dengan kita semuanya, teman-teman. Tentang apapun yang ada di dalam diri kita, ya. Bahwa ternyata manusia itu cinta. Cinta sama siapa? Yang pertama, wanita-wanita. Jadi lingkungan kita itu dipenuhi dengan cinta. Cinta sama siapa? Wanita, minan nisa, wal banin, dan juga anak-anak. Jadi ketika kemudian melihat anak, ya, ketika saya melihat anak saya yang sedang kurang sehat itu, ya gimana gitu ya? Ya karena pada dasarnya ya tidak tega, apalagi tidak tahu yang dirasakan itu apa gitu ya. Kadang kita sendiri yang nangisin ya. Ini apa nih anak ini? Kan itu. Yang dirasakan ya. Ngomong juga enggak, cuma nangis. Kan gitu. Jadi pada dasarnya kita suka. Dan para peneliti di luar sana tentang sosial media itu sangat tahu, teman-teman. Meneliti juga tentang apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang akhirnya kemudian mereka gunakan untuk kepentingan mereka pribadi. Ya. Kalau kita lihat di sosial media, siapa sih yang tidak melihat wanita cantik? Ya, wanita cantik itu berkeliaran. Anak-anak anak-anak yang cakep-cakep, yang lucu-lucu, imut-imut, so sweet, itu juga banyak. Yang kelihatan cerdas, menghafal Al-Quran dan yang lain sebagainya. Itu muncul, teman-teman. Kemudian juga harta yang banyak. Dari apa? Jenisnya. Jenis emas, perak, ya, kuda pilihan. Emas dan perak itu pada dasarnya disukai. Tidak hanya wanita, laki-laki itu juga suka pada emas. Perak pun juga begitu. Kemudian kuda pilihan. Kuda pilihan itu ya kuda pilihan. Kalau zaman Nabi kuda pilihan itu biasanya adalah kendaraan yang bagus, kendaraan yang hebat. Bahkan pasukan berkuda itu biasanya adalah pasukan pilihan. Gitu. Kalau sekarang kira-kira apa ya? Mobil, kendaraan, gitu ya, kendaraan itu adalah kuda-kuda pilihan. Ya kita suka, tetangga kita beli, oh suka kita, ya kan? Wih, beli mobil nih, kayak gitu kan? Kita akhirnya apa? Yang terjadi ngiri, ya. Kemudian apalagi binatang-binatang ternak, binatang ternak, ya, binatang ternak ya binatang ternak. Ada yang berbisnis kuda, ada yang berbisnis kambing, ada yang berbisnis sapi, ya. Teman-teman saya itu bisnisnya kambing, teman-teman. Satu kambing harganya bisa 50 juta, ya. Kambing hias, kambing untuk lomba, ya. Teman saya itu ada yang juga beli cana, ya, dari India. Cana itu harganya bisa 50 juta juga. Gitu. Nguber apa? Nguber senang, nguber nguber suka, gitu ya. Dan biasanya mereka curhatnya ke siapa? Ya, saya tuh dijadikan tempat curhat itu kalau kemudian binatangnya itu mati gitu ceritanya ke saya, ya Mas, gimana nih kambing saya mati nih, karena di kampung saya banyak yang bisnis itu, teman-teman, ya, bisnis ini. Kemudian sawah ladang ya sawah ladang, gitu ya, sawah ladang. Di sini dikatakan bahwa wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali ya atau surga. Jadi ini sebenarnya harus kita supaya apa? Kita tidak terpancing. Ya, makanya saya dulu paling suka pamer, teman-teman, di sosial media. Tapi akhirnya kemudian diingatkan sama istri. Ya, saya alhamdulillah diingatkan sama istri-istri yang mengingatkan pertama kali, Bi, hati-hati posting seperti itu. Padahal sebenarnya maunya apa? Maunya testimoni. Weh, saya bisa loh ngadakan coaching. Weh, saya bisa loh mentoring. Yang saya pamerkan apa? Saya jalan-jalannya. Gitu ya. Ya. Sekarang enggak ya, teman-teman yang di kuadran bisnis atau di komunitas Cedera Rezeki, bagi teman-teman yang sudah dapat award, yang sudah dapat komisi, kita buat award ya. Tapi enggak kita tunjukkan berapa komisinya. Ya, kenapa? Ya, untuk jaga-jaga itu supaya tidak jadi aib. Anak-anak juga tidak saya ajak untuk foto-foto di sosial media.
Nggak keren kalau gitu Mas. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah ya tidak foto-foto aneh-aneh gitu. Karena kejahatan itu ya bisa jadi seperti itu, bisa juga dari ain juga. Jadi terkadang orang itu ya kita posting anak ya, orang yang tidak punya anak, yang belum nikah itu kadang juga ngiri. Ih, saya loh nggak belum punya anak gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita pamer mobil kita. Ih, saya lagi punya utang, dia pamer kayak gitu kan. Terkadang tidak mudah untuk kita itu bersyukur terhadap nikmat orang lain. Oleh karenanya teman-teman, kan gaya hidup kita nggak usah kelihatan kaya di sosial media. Kita kelihatan kaya di sosial media itu gampang. Kita kelihatan, apalagi, kelihatan bahagia di sosial media gampang. Ya, yang tidak mudah itu apa? Kelihatan kurus. Foto dulu mas, foto gitu ya. Saya sebentar nahan perut dulu, nahan perut. Ini cerita tentang siapa sih mas? Cerita tentang saya. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi tidak perlulah kita apa tadi pamer kekayaan, pamer kebahagiaan. Ya, siapa tahu orang di luar sana lagi tidak memiliki apa yang kemudian nikmat kita. Ya, mas, perasaan orang lain kok dijaga. Loh, ini bukan masalahnya itu teman-teman. Ya, kita bukan menjaga atau tidak menjaga perasaan orang lain, tetapi kita yang menjaga adab kita. Kenapa? Ya karena di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik sebenarnya. Bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia itu cari apa sih teman-teman? Ya kan? Jadi mulai sekarang yuk kita tekan gaya hidup kita. Yang ini ya di Zoom sebelumnya ini bisa jadi menjadi cikal bakalnya hutang. Ya, cikal bakalnya hutang. Kelihatan nih supaya gagah. Kan saya top leader, Mas. Jadi saya harus ganti mobil, gitu kan? Jadi kalau di tempat saya teman-teman luar biasa itu kalau kemudian berbicara tentang bisnis bisnis yang cukup besar di Asia Tenggara itu pusatnya di daerah saya. Daerah saya Trenggalek, teman-teman, kabupaten kecil tapi besar. Raffi Ahmad pernah ke sana, Ruben Onsu pernah ke sana untuk survei apa? Survei bisnis yang disebut sebagai Questnet. Ya, saya tidak tahu pada waktu itu kalau Questnet itu kayak gitu ya, karena ya sampai bermegah-megah begitu. Jadi kalau datang ke situ kalau nggak keren, nggak pakai apa namanya, nggak pakai mobil mewah itu ya kayak gitulah. Ya, ini kayaknya perlu seperti ini, ada yang coret-coret. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah yang keenam kiatnya adalah sedekah. Sedekah dan doa orang tua. Sedekah yang terbaik di kalangan Imam Syafi'i, ya, madhab Syafi'i itu mereka bersepakat bahwa sedekah yang terbaik itu adalah untuk sanak kerabat, ya, diutamakan untuk sanak kerabat dahulu. Baru kemudian sedekahnya kepada orang lain yang tidak dikenal, begitu. Diambilkan dari kitabnya Imam An-Nawawi, ya, teman-teman bisa baca di sini, ya. Yang terjadi para ulama Asy-Syafi'i itu perbedaannya adalah dari keluarga yang dekat dulu atau keluarga jauh dulu, begitu. Tapi mereka sepakat bahwa keluarga yang keluarga ya, atau kerabat itulah yang didahulukan untuk disedekahi. Nah, kawan-kawan kalau sudah saat ini masih punya orang tua, tanya kepada beliau, ya, pengen dibelikan apa? Ya, jenengan pengen apa, Bu? Jenengan pengen apa? Gitu ya. Kalau selama ini saya punya rasa salah, Bapak, Ibu, ya, sebutkan atau salah saya apa? Saya minta maaf, Bapak Ibu. Itu. Kemudian bilang juga minta doa. Bapak Ibu gitu ya. Saya saat ini sedang berusaha untuk melunasi hutang-hutang saya. Itu. Ya. Itu yang keenam, teman-teman. Yang ketujuh, kita percepat. Yang ketujuh adalah jual liabilitas. Liabilitas itu apa? Liabilitas itu adalah harta kita yang apabila kita kelola atau kita diamkan, ya, kelola atau diamkan, itu ada biayanya. Bisa biaya bulanan, bisa biaya tahunan, kayak gitu.
Nah, yang seperti itu dijual. Jangan aset yang dijual ya. Kita tidak ngajari aset untuk dijual, tapi liabilitas ya. Liabilitas itu adalah beban beban keuangan kita ya. Yang menjadi beban itu yang dilepaskan ya. Aset bedanya sama aset apa? Kalau aset itu ketika kita pegang ya, itu menghasilkan uang buat kita. Itu adalah aset. Kalau liabilitas kita pegang, kita ngeluarin duit. Itu perbedaannya. Ya, bisa difahami ya, teman-teman. Nah, yang kayak gitu dijual. Apapun. Mobil, dicek mobilnya liabilitas atau aset. Ya, kalau aset jangan dijual. Ya, mobil itu menghasilkan duit tidak? Ya. Kemudian bisnis. Bisnis ini menghasilkan duit atau tidak? Mana ada Mas bisnis tidak menghasilkan duit? Ada teman-teman. Saya pernah ngalami itu. Jadi kelihatan gagah, omset kelihatan banyak, tapi bicara tentang profit itu nggak ada. Itu saya pernah ngalami teman-teman. Makanya saya belajar di GBC, ya, Grounded Business Coaching. Jadi kaji dulu, ini bisnisnya bisnis liabilitas yang menjadi beban saya atau menjadi aset. Oh, kayaknya aset deh. Kan lumayan pendatangnya apa pembelinya itu 50 atau 100 setiap harinya. Iya, tapi kalau biaya operasional itu lebih gede, teman-teman juga akan jadi liabilitas. Gitu. Ya, bisa dipahami ya yang ini. Biasanya ada pertanyaan ini kalau yang poin ini. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah ikhtiar iman maksimal. Jadi ikhtiar iman maksimal. Kita ikhtiar, tapi iman, kita beriman. Ya, ikhtiar, tapi iman yang mendorong kita. Gitu. Nah, bisa jadi kawan-kawan, kenapa kok belum sukses, belum lunas? Bisa jadi ini. Selama ini kita tidak pernah melibatkan Allah di dalam bisnis kita. Bisa jadi kita tidak pernah ngajak Allah, ya Allah, saya pengen bisnis, ya Allah. Tidak pernah. Teman-teman ngandalin apa? Modal, modal, modal. Teman-teman ngandalin apa? Kepintaran, kepintaran, kepintaran. Teman-teman ngandalin apa? Digital marketing, digital marketing, digital marketing. Teman-teman ngandalin apa? Sharing, 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 kan gitu ya. Terkadang seperti itu, tenang. Ya, modal masih banyak. Kawan-kawan yang seperti itu sebenarnya berubah niat kita. Kita tidak mengisahkan Allah, tetapi malah menuhankan Tuhan-Tuhan kecil tadi. Itulah yang dinamakan berhala semu. Jadi di dalam dunia saat ini, di dalam kehidupan kita saat ini, itu ada yang namanya berhala semu. Kita tidak menyembah memang, tidak menyembah bentuk, patung, itu enggak. Tapi kita ngandalin ikhtiar kita. Kita ngandalin apa? Bisnis kita, tenang, bisnis saya masih jalan. Kita tidak pernah ngajak Allah, ya Allah. Siapa yang merasa kesindir? Saya sendiri, teman-teman. Jadi saya pernah bangkrut. Karena apa? Ah, omset loh sehari. Ya, bisa 10 juta. Tenang. Tenang dalam berbisnis itu bukan omset yang 10 juta, kawan-kawan. Saat Allah bersama kita, itu. Kalau omset itu, teman-teman, bagi Allah itu mudah untuk set cabut. Itu. Dan saya pernah merasakan. Ya, ketika saya berani untuk berbisnis. Ketika saya berani berbisnis, resign ya dari perusahaan. Padahal gaji saya di perusahaan termasuk besar. Tapi apa? Ya saya merasa bahwa bisnis saya itu gaji yang ada di perusahaan itu tidak ada apa-apanya dengan bisnis saya. Ya, begitu mudahnya Allah membalikkan. Gitu. Jadi renungan saya pada waktu itu ketika saya bangkrut, iya ya, astagfirullah. Saya tidak pernah ngajak Allah. Mungkin iya, ketika kemudian pagi sholat duha, malamnya tahajud, ikhtiar, sholat berikutnya ditambah sholat hajat, tambah dengan sholat istikharah. Tapi
Dalam hati itu loh. Dalam hati itu loh teman-teman. Tenang. Omset loh sehari sudah segini. Besok naikkan lagi deh. Gitu. Padahal disitulah sebenarnya letak problemnya. Nah, kita belum ikhtiar iman maksimal kawannya seperti itu. Ya, jangan seperti saya. Ya, jangan seperti saya. Yuk, mulai sekarang kemudian kita tata lagi hati kita untuk benar-benar ikhtiar iman maksimal. Ikhtiarnya benar-benar pol karena Allah. Ya, problem apapun yang kita hadapi di dalam bisnis, di dalam amanah hutang, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya ditemukan karyawannya kayak gini? Kenapa saya ditemukan dengan leader yang kayak gini? Kenapa saya ditemukan dengan member yang kayak gini? Ya, kayak gininya bagaimana saya sebut ya teman-teman saya sebut. Ya, kenapa seperti itu? Itu adalah ujian keimanan kita, ujian ibadah kita. Sanggup enggak ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu? Biasanya kalau kemudian seperti itu saya cek dulu langsung. Saya salah apa ya? Ya Allah, saya salah apa ya ini ya? Kenapa ya begini ya? Gitu. Kemudian saya cobalah untuk istighfar, coba ya, ya istighfar, taubat. Kemudian mendekat lagi kepada Allah. Ya. Bagi Allah itu gampang, kita hadirkan tim-tim yang hebat, kita datangkan apa namanya pelanggan-pelanggan kita yang loyal, itu gampang bagi Allah. Ya, seperti itu. Ya, dari 9 pintu rezeki, ya kita sebutkan tadi ada istighfar, taubat, takwa, sedekah, silaturahmi, berhijrah di jalan Allah. Itu adalah bagian daripada rezeki. Itu adalah pintu rezeki. Bagi yang berhijrah itu akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, haji, umroh, makanya banyak ya yang bisnisnya haji dan umroh. Ya, bahkan kita juga ditawari teman-teman yang ya, program lunas utang untuk ikut umrohnya. Jadi yang nawari umroh ke kita itu travelnya sudah banyak, teman-teman. Masya Allah. Ya, kita masih siap-siap. Insya Allah nanti kawan-kawan kita umroh bareng-bareng. Kenapa? Karena menambah rezeki. Itu adalah pintu rezeki. Kemudian tawakal kepada Allah. Mewakilkan urusan kita itu hanya kepada Allah. Ibadah ya kepada Allah. Nah, dari 9 ini hanya satu pintu yang berhubungan langsung dengan duit. Apa itu? Jualan. Ya, yang berhubungan dengan duit itu jualan. Makanya kemudian kawan-kawan jangan anti saran saya, jangan anti yang namanya jualan. Kita sebagai seorang muslim itu bukan disuruh jualan lagi deh. Harus jualan lagi nah gitu. Jadi bukan bukan mental-mental seperti itu, teman-teman. Karena semua sahabat itu rata-rata jualan, penjual yang hebat, ya. Gitu. Materi kita cukup, teman-teman. Kemudian kita tambah. Ini ada tambahan tentang percepatan rezeki ala kuadran bisnis. Jadi di dalam kuadran bisnis itu ada konsep untuk percepatan rezeki. Jadi join, kemudian kawan-kawan belajar bareng-bareng, syiar dan ya belajar dan syiar. Ya, syiar ngajak kawan-kawan yang lain untuk mengenal Allah, lebih dekat sama Allah dalam berbisnisnya, dalam menyelesaikan amanah hutangnya. Potensi ini kan paling tidak itu 10 juta per bulan. Pertanyaannya apakah kemudian sudah dicapai Mas seperti ini? Insya Allah sudah, kawan-kawan. Ya, kita tidak ngomong kalau kemudian tidak pernah mencapai. Ya, kecuali kalau kemudian sifatnya plan. Ya, kalau plan itu kemungkinan belum tercapai. Tapi ini insya Allah sudah. Ya, seperti itu. Kemudian saran yang bisa kita gunakan adalah saran untuk memulai bisnis online. Jadi bisnis online itu sebenarnya seperti kita memasuki sebuah hutan. Ya. Kita tidak online juga peluang kita tipis. Masuk ke dunia online itu tantangannya luar biasa seperti yang saya sebutkan tadi. Kita itu di depan itu ada beberapa marketplace besar yang sedang berperang, ya, sedang berperang, memperebutkan apa? Market Muslim. Masuk teman-teman yang saat ini sudah berbisnis mungkin, ya berbisnis jilbab atau berbisnis make up itu tantangan di zaman sekarang malah justru tantangan sangat luar biasa. Ya, karena ada sinyalir ya produk-produk dari luar itu bisa masuk dan mereka adalah private label. Private label itu bagaimana teman-teman? Jadi produk
itu dibuat atau diproduksi dalam jumlah yang banyak tapi murah, tapi dia kemudian dilabeli sendiri oleh perusahaan tersebut. Private label kemudian dijual ke kita. Seolah-olah produk itu adalah produk muslim. Padahal belum tentu. Jadi itu tantangan luar biasa. Kalau kemudian kita tidak ya mulai saat ini itu bergandengan tangan dengan komunitas untuk belajar lebih dalam lagi tentang bisnis online, wah luar biasa kawan-kawan. Tapi saran yang jalan sempit yang mungkin kita bisa ambil itu adalah bisnis online. Ya, kalau menurut saya. Tapi terserahlah teman-teman bagaimana. Kenapa bisnis online? Di antaranya di sini adalah produksinya terjangkau. Kemudian tidak terbatas lintas wilayah. Jadi yang bergabung dalam komunitas dari kita itu adalah dari Aceh sampai Papua, teman-teman. Jadi yang chat sama saya itu ada orang dari Papua. Makanya kemudian acara kita itu kita majukan, jangan malam-malam. Supaya kemudian orang-orang yang mungkin beliau itu bisa hadir di Zoom kita itu tidak terlalu malam, apalagi yang di Papua. Ya, kalau yang di Aceh masih oke lah. Jam segini masih jam 9. Gitu. Kemudian free ongkir. Free ongkir ini biasanya ketika kemudian kita berbisnis online itu ada yang free ongkir. Ya, terutama produknya adalah produk digital. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah bisa dijual berulang-ulang. Jadi memungkinkan untuk mendapatkan untung berkali-kali. Dan saat ini bisnis yang sedang tren itu ya bisnis online. Ya, bisnis yang sedang tren itu saat ini adalah bisnis online. Mohon maaf. Kemudian kita lanjutkan. Ya, saran kami bisnis online yang bagaimana, Mas? Bisnis online yang bisa membangun tim. Ya, membangun tim. Membangun tim karena tim itu adalah pelipat ganda kebaikan. Yang pertama, kebaikan yang bisa diambil adalah kebaikan waktu. Jadi kalau kita misalkan punya agen 100, kemudian kemampuan mereka itu juga sama dengan kita, maka kualitas kerja kita itu seperti dengan mereka. Jadi 12 jam kali 100. Atau misalnya kita menetapkan hari-hari kerja kita itu 8 jam seperti hari kantoran, ya 8 jam kali 100. Begitu. Jadi perlu untuk kemudian memikirkan bisa membentuk tim. Jadi teman-teman silahkan pikirkan yang teman-teman yang sudah berbisnis saat ini pun dalam melunasi utang, dalam melunasi amanah, saya sarankan untuk punya tim. Memikir untuk punya tim, apapun namanya. Apakah kemudian namanya agen, reseller, canvasser, monggo, silahkan. Ya, tidak ada batasan. Gitu. Ingin melipat gandakan rezeki juga begitu. Yang kedua adalah keuangan. Nah, ini kawan-kawan, inilah yang kemudian saya sebut sebagai kalau tahu caranya. Jadi 100 juta itu sebenarnya bisa tercapai kalau kemudian tim agen kita itu ya seperti ini. Contoh perhitungannya. Semisal ini ada 100. Ya, masing-masing itu bisa profit 10.000. 10.000 saja. Produk yang kita jual ya kalau profitnya 10.000 berapa sih? Kayak gitu yang mungkin bisa terjangkau. Ya. Maka ya 10.000 kali 100 itu kan 1 juta, teman-teman. 10.000 kali 100, 1 juta. Ya. Kalau bisa menghasilkan rutin selama 1 bulan berapa? 25 juta. Ini sebenarnya tidak pernah diajarkan. Ya, teman-teman yang di luar sana itu tidak pernah ngajari ini. Ya, mungkin pernah ngajari tapi mungkin kelasnya mahal. Ya, kelasnya mahal. Nah, kalau kemudian pengen 100 juta bagaimana? Ya, tinggal ngalihkan profitnya atau jumlah agennya. Makanya kalau kemudian teman-teman hadir di Zoom ini, ya informasi tentang peluang bisnis itu bagaimana? Berjibun. Banyak banget informasinya. Berjubel. Bahkan mungkin kuadran bisnis itu nyempil. Ini siapa pematerinya ya? Pematerinya tidak dikenal, cuma tangan, ada Ka'bahnya begitu ya. Ya, itu ada maksudnya sebenarnya. Siapa nih pematerinya ya? Kemudian yang berikutnya adalah amal soleh. Amal soleh ini kalau kemudian kita memang punya niat untuk membantu saudara kita, ya sudahlah. Orang-orang yang punya amanah utang, kita kasih aja mereka. Berapa sih per orang? Ya kita bantu 10 juta misalkan. Gimana caranya? Ya gini. Ya. Dari masing-masing agen kita yang sudah menghasilkan 100 saja, kemudian kita iuran 100.000 kali 100 berapa teman-teman? Lumayan kan? Bantu orang. Nah gitu. Jadi mulai sekarang berpikir gimana caranya agar bisa membangun tim. Jadi saran kami tadi untuk melunasi utang yang pertama 8 kiat itu dijalankan. Ya, 8 kiat dijalankan. Yang kedua,
Ya, kita ada semacam informasi nih. Ya, kalau mau gabung sama kita bareng-bareng, yuk kita gabung. Ya, kemudian yang berikutnya saran kami itu bisnis online. Ya, kenapa? Karena bisnis online seperti yang kita jelaskan. Berikutnya lagi saran kita adalah membangun tim. Jadi silahkan teman-teman berpikir, iya yuk caranya membangun tim gitu. Nah, di dalam kuadran bisnis atau di komunitas Jendela Rezeki, kita dari menit awal itu sudah ya belajar untuk membangun tim. Ini ada beberapa nama-nama. Kita kasih ya congratulation kayak gini. Di kemarin ada yang Agustus, bulan Agustus ada 2 orang, Masya Allah. Sebenarnya ada lagi, tapi tidak mau difoto. Ya sudah, diminta untuk kirim foto nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kemudian bulan September masih, ya karena kita baru teman-teman. Ya masih muncul juga cewek-cewek, ya, mbak-mbak. Ya, tapi semakin ke sini, semakin berikutnya ternyata semakin banyak. Ya dengan izin Allah muncul beberapa leader. Ada Pak Duyono, Pak Arif, ya, Mbak Femi tadi masuk lagi, ya Mas Supri, kemudian Pak Wiwit masuk lagi, Insya Allah. Kemudian kita juga ada lagi, ya bulan bulan September makin banyak kan, sebelumnya 5, yang masuk sini ada 6, itu. Bahkan beliau ini eh, gabung langsung langsung dapat komisi, Masya Allah. Kayaknya beliau hadir hari ini. Kalau misalnya beliau siap untuk berkomentar ya monggo. Ya, kemudian Pak Ardi tadi yang membantu saya untuk terima tamu. Ya, ini dari mana? Dari Makassar. Pak Ihsan ini insya Allah dari Banyuwangi. Beliau ini juga dari Banyuwangi, dari Sidoarjo, dari Tangerang. Kemudian kita tambah banyak lagi teman-teman. Pak Arif masuk lagi, Pak Ihsan, Pak Duyono, ya, Pak Bibit, Pak Untung Wibowo. Kemudian ada Mbak Ratih, Bunda Ratih nih masuk lagi. Mbak Femi masuk lagi, Pak Ihsan masuk lagi. Kemudian ada lagi masuk ya, Mbak Riza, ada Bang Roni. Gitu ya. Salam berlimpah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.